Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fauzan dengan NRP 5025241024. Di sini saya akan mendemonstrasikan terkait praktikum case pertama, pseudocode dan soal seperti itu. Di sini di soalnya juga dijelaskan bahwa akan ada sejumlah N siswa, di mana jika eh, di mana siswa tersebut akan menginputkan masing-masing ID buah yang mereka pilih seperti itu. Dan contoh pertama, jadi total siswanya ada 5, dan inputan masing-masing siswa itu ada 2, 9, 9, 10, dan 9. Dan outputnya 9, 2, di mana format keluarannya yaitu ID dari mayoritas buah atau modusnya, kemudian jumlah buah yang perlu diubah gitu. Contoh di sini ada dengan ID 9, itu berjumlah 3, dari total 5, maka yang perlu diubah itu sisanya, yakni 2 dan 10. Jadi ada 2, seperti itu. Dan kita langsung masuk ke pseudocode saja. Di sini headernya saya menggunakan include stdio.h dan math. Kemudian untuk main code-nya, di sini saya menuliskan scanf, di mana dengan variabel siswa berupa integer, kemudian buah dengan kapasitas 11, dan integer index. Dan akan melakukan for loop, di mana inisiasi I sama dengan 0, dan I kurang dari banyak siswa, jadi masing-masing siswa akan menginputkan indeks buahnya atau ID buahnya seperti itu. Dan jika kita ambil contoh saja seperti yang ada di test case, misal jumlahnya 5, oke, kemudian dari 5 siswa itu menginputkan indeksnya atau ID-nya 2, 9, 11, 9. Jadi jika di sini buah dengan indeks indeks ini, variabel indeks ini, misal indeksnya 9 gitu. Dia akan terus ditambah-tambah sejumlah sebanyak buah dengan ID atau indeks tersebut. Seperti contohnya di sini ada 3 gitu. Jadi langsung turun saja. Kemudian blok ini merupakan uh, codingan untuk melihat modus dan seberapa banyak modus tersebut gitu. Di sini juga ada, oh ya, dan untuk mengecek apakah ada modus yang sama. Seperti itu. Jadi contoh di sini buah J lebih besar dari buah terbesar, di mana terbesarnya sebelumnya di sini satu, ya dia akan terus menjalankan ya. Dan terbesarnya misal terbesarnya akan berubah menjadi J. Misal J-nya kita inisiasikan pertama kan di sini 2 gitu ya. Berarti J-nya akan jadi 2, jumlah maksnya sama dengan buah dari J-nya sini 2 gitu. Dan dia akan teruskan for loop. Nah, kita ambil contoh saat dia 9 gitu. Saat J-nya itu udah di increment sampai 9. Jadi buah dengan indeks 9 ini akan lebih besar dari buah yang terbesar. Terbesar itu berapa? Berarti J yang sebelumnya. Contoh di sini 8 gitu. Kemudian jumlah maksnya itu sebesar nilai yang ada di buah pada indeks J. Di sini kan kita ambil contoh 9 gitu. Sedangkan tadi di awal eh, buah dengan indeks 9 ini atau ID 9 ini dia udah berjumlah 3 dari sini. Oke, lanjut dan samanya tetap 0. Kemudian akan di print out di mana sesuai format ya. Ini printf integer dan terbesarnya berapa ini sesuai dengan yang ada di blok ini, yakni terbesar sama dengan 9 atau J gitu ya. Kemudian jumlah yang perlu diubah itu banyaknya siswa di sini 5. Kemudian jumlah max di sini jumlah maxnya juga sama. Sebelumnya kan di sini tadi 3 ya dengan buah indeks atau ID J tadi J-nya 9 gitu. Jadi 5 kurang 3 sama dengan 2 gitu. Sesuai dengan output yang ada di sini. Kita langsung run aja. Oke, run all sini paste. Oke, terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum kedua, case kedua, yaitu flipagram. Nah, di sini di deskripsi dijelaskan bahwa nanti akan ada dua perintah, yakni flip dan anagram. Flip sendiri itu akan mengecek apakah karakter pada string A dapat dibalik menjadi string B. Sedangkan anagram, apakah karakter per string A dan karakter per karakter dari string B ini dapat di arrange gitu, dapat di rearrange menjadi string B seperti itu. Kemudian juga kita akan menginputkan n, di mana n ini jumlah baris kalimat gitu. Nah, sebagai contoh di sini. Di sini ada anagram, berarti kan dia melihat karakter per stringnya, apakah bisa di arrange. Di sini ada melon, lemon gitu. Oke, nah ini ada batasnya atau panjangnya itu sesuai sama-sama 5 dan karakternya itu sama. Dan makanya dia nge-output melon can be arranged into lemon. Kalau di flip itu dibalik. Nah, ini nggak bisa, ini N-nya aja bukan di depan gitu. Jadi pasti salah. Sedangkan Evil ini baru benar.
Sini EV live itu sesuai bisa dapat dibalik. Nah, untuk pseudocode sendiri, ini saya headernya menggunakan stdio.h, string.h, bool buat uh, true false. Di sini juga saya mendeklarasi CMD atau perintah string A atau saya di sini tulis A, string B saya tulis Z gitu. Di sini menginputkan masing-masing perintah sama stringnya dan kemudian flip. Di sini juga integer batasnya atau panjangnya dari panjangnya dari string A kemudian bakal jadi sebagai batas dari perulangan atau for loop. Nah, di sini juga dicek bahwa misal di sini J-nya 0 gitu kan. Berarti yang dibatas ya itu misal kita taruh batasnya 5 sesuai kayak lemon melon ini. Berarti 5 min 0 min 1. Berarti indeks keempat. Berarti ini udah sesuai nih 0 sama 4. Jadi karakter pertama pada string A sama karakter terakhir pada string B atau Z di sini. Nah, kalau memang dia tidak sama di sini, tidak sama, dia akan berubah flipnya jadi false. Nah, masuk ke if else dia akan ngeprint jika flipnya true dia akan print ini flip string to get string az gitu kan. Terus kalau false ya berarti this cannot lah bro gitu. Kalau anagram sama kayak tadi dia ngecek karakter per stringnya apakah itu panjangnya sama dan sesuai sehingga bisa di range seperti itu. Nah nanti kalau memang tidak bisa di sini juga ngecek ya di sini uh, apa deklarnya count ini sebanyak kapasitas 26 kayak gitu. Ini panjang batasnya juga dari panjang string A. Dan nanti kalau memang ditemukan bahwa, nah ini juga kan count Z ini dia buat nambahin karakter yang udah muncul pada string A. Kalau Z ini yang dikurangin juga tadi kan sebelumnya di sini countnya full 0 ya. Nah nanti kalau emang ada yang enggak 0 berarti itu false. Nah kalau false dia bakal jalanin yang this cannot lah bro gitu. Kalau true ya berarti yang atasnya. Terima kasih. Nah, terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum kedua case ketiga, yakni sense and by. Nah, di sini jadi kasusnya itu nanti akan ada banyak makanan dan kita mencari modus dari harga masing-masing makanan tersebut dan akan mengecek apakah modus tersebut itu bilangan prima atau bukan. Di sini format masukannya juga sudah ditulis bahwa baris pertama merupakan T, di mana T ini banyak makanan. Dan nanti masing-masing eh, makanan tersebut memiliki harga. Di sini eh, deklarasinya itu N ya. Kemudian kita langsung masuk contoh aja, misal kayaknya sama dengan 7. Otomatis kita akan diminta untuk menginputkan nilai N sebanyak 7 kali. Dan kita akan setelah itu kita akan mengecek apa dari sebanyaknya N atau harga tadi modusnya itu berapa gitu. Dan akan dicek apakah modus tersebut prima. Nah, di sini karena uh, angka 3 atau karakter 3 ini muncul 2 kali, maka modusnya itu menjadi 3. Dan dicek bahwa 3 itu memang bilangan prima. Seperti itu. Langsung masuk ke pseudocode-nya saja. Di sini saya mendeklarasi T, integer T, dan sejum ya integer T. Nah, nanti akan melakukan for loop, di mana for loop ini akan meminta user untuk menginputkan nilai kepada variabel array n sebanyak T ini. Nah, akhirnya kita mendeklarasi juga bahwa modus dan maksnya di sini 0, 0 dulu. Nah, di sini pada blok ini nanti akan dicek apakah karakter pada em, array n tadi itu muncul sekian kali gitu. Nah, di sini contoh misal n indeks ke 0 sama dengan n indeks ke i-nya misal 3 gitu dan ternyata mereka tuh sama karakternya. Otomatis dia akan ditambah frekuensinya itu akan ditambah gitu. Total ini frekuensi ya. Kemudian nanti akan dicek apakah total lebih dari max. Dan jika memang lebih besar, maka maksnya itu akan jadi total. Dan modusnya itu menjadi karakter pada n indeks ke i gitu kan. Tapi ada kasus lain jika sini pada contoh masukan yang kedua, di sini kan terlihat bahwa angka 3 dan angka 4 itu jumlah frekuensinya sama. Nah, nanti akan dicek bahwa apabila 4 itu lebih besar dari 3 maka 4 lah yang akan menjadi modus gitu. Nah, itu akan dicek pada elif ini. Jika memang sama dan ternyata NI atau karakter ke I pada variabel N, array N, ternyata lebih besar daripada modus yang sebelumnya, maka akan diperbarui modus yang menjadi
n indeks ke i ini, atau pada kasus yang masukan kedua ni-nya ini 4 dan modusnya ini sebelumnya 3 dan akhirnya diperbarui menjadi modusnya menjadi 4. Nah, nanti akan di print modusnya sekian sesuai dari nilai terakhir dari modus ini. Kemudian akan dicek apakah modus tersebut itu akan beriman dengan menggunakan square root untuk mengoptimalisasi pengecekan seperti itu. Nanti akan di print baik, dan kita akan langsung tes case saja. Run all. Di sini paste. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mendemonstrasikan praktikum kedua case keempat, yakni time travel. Nah, di sini juga udah dijelaskan deskripsinya bahwa pada kesimpulannya nanti di sini juga, oh ya, saya akan jelasin dulu bahwa n-nya ini merupakan tahun, m-nya ini merupakan panjang perjalanan waktu yang dilakukan OKB, f-nya ini bahan bakar yang dimiliki, dan k-nya ini adalah bahan bakar yang diperlukan mesin gitu. Nah, di sini kita akan mencari apakah n sorka minus 1 itu lebih besar sama dengan m atau kurang dari m. Jika lebih besar daripada m, dia akan memprint out kan uh, I can save the world. Apa ya? Hahaha, I can save the world. Nah, ya. Dan jika kurang dari m, maka dia akan print oh no, I fail gitu. Nah, di sini juga jelasin bahwa uh, karena kalau tidak bisa berarti K-nya itu lebih besar daripada F, atau yang diperlukan mesin itu lebih besar. Sedangkan kalau bisa berarti K-nya itu kurang dari sama dengan F gitu. Jadi yang dibutuhkan tuh lebih sedikit dari yang dipunyai sama OKB. Langsung masuk pseudocode-nya aja. Di sini saya mendeklarasi MNFK-nya itu merupakan long-long karena sesuai dengan batasan tadi ya dan perhitungan tadi. Oke, save-nya juga kita deklarasinya sama-sama 0 dulu. Akhirnya kita scan F masing-masing dari NMF-nya. Nah, sini kita ubah yang tadinya desimal menjadi array seperti itu. Nah, ini buat mengubah ke array-nya nih. Seperti ini. Ini buat mengubah array-nya. Nanti udah dapat array sekian sekian sekian. Nah, dari logikanya sendiri. Nanti kita akan compare, kita tuh akan mencari nilai K dari hasil comparean antara N sama F dan dalam bentuk biner. Jika uh, kita ambil dari kiri, jika karakter atau angka biner pada M dan F antara atas dan bawah pada indeks yang sama itu berbeda, maka kita akan mengubah nilai K-nya menjadi akan ditambah dengan POW 2 pangkat dari I-nya, ya, indeksnya tersebut gitu yang beda. Dan apabila kita temuin ternyata sama, misal satu-satu gitu, otomatis kita akan mengubah bilangan yang ada di kanannya pada F ini menjadi nol semua gitu. Di sini di sini saya deklarasi dalam bentuk cek ini, fungsi cek. Nah, seperti itu. Dan nanti kita akan dilanjutkan lagi dengan hal yang sama jika karakternya itu sama, dia akan men-skip. Tapi kalau memang beda, di sini akan continue nih kalau sama. Misal sama-sama dia ceknya itu satu, binar sekiannya itu nol. Berarti oh ya, berarti dia itu beda kan. Kalau beda berarti dia akan dipaukan atau ditambah dengan hasil perpangkatan dua pangkat dari indeksnya tersebut. Seperti itu. Dan kemudian oke, ya jadi sama kayak gitu ya. Jadi kita tuh bakal cari nilai K-nya yang maksimum itu berapa sih gitu. Nanti terakhir kita akan N sorkakan, kemudian di min 1, dan jika emang lebih besar daripada M, dia akan berubah save-nya jadi satu, dan jika true save-nya, dia akan print hahaha I can save the world. Kalau salah memang atau masih dengan ya save-nya itu nilainya 0, berarti dia akan print oh no I failed gitu. Dan test case-nya ini oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.